Baju oren buat Senin, Iya mbak, baju oren buat Senin, baju oren buat Senin. Jangan sampai tidak datang. Baju oren buat Senin, baju oren buat Senin, baju oren buat Senin. Tersangka baru di kasus Nikita Mirzani, fakta atau katanya? Nah, sahabat cendol, tiap kali kasus Nikita Mirzani naik sidang, selalu ada aja kabarnya ya. Mulai dari kabar burung, kabar ayam, mulai dari kabar-kabar yang belum jelas asal-usulnya, tapi sudah viral kemana-mana. Nah, yang terbaru nih ya, katanya ya, akan ada tersangka baru berinisial O. Tapi masalahnya sahabat cendol, kasusnya apa dulu nih? Apakah laporan dari si apoteker ataukah malah dikait-kaitkan sama kasus Nikita Mirzani? Biar seolah-olah itu satu semesta. Nah, ini nih, pertanyaan dari netizen kita yang cukup serius tapi ngena juga sih ya. Bang, santer beredar Senin si O bakal jadi TSK, infonya A1 benar nggak sih? Jawaban jujur ya kan, netizen Es Cendol itu bukan keluarga Nikita Mirzani, bukan penyidik, bukan keluarganya si Dr. Reza Gladys, bukan keluarganya si apoteker, apalagi keluarganya Dr. O. Jadi kalau kakak mau info A1 terkait hal ini ya silakan monggo tanyakan sama yang bikin narasi tersebut. Siapa tahu beliau itu ya buzzer. Maksudnya, siapa tahu beliau itu buser reskrim yang nyamar jadi TikToker sambil ngonten. Nah, sahabat cendol, buat kalian yang belum tahu ya bahwa informasi tentang proses penyidikan itu nggak boleh bocor ke ruang publik, kecuali diumumkan oleh pihak yang berwenang. Ya, kecuali kalau sekarang aturan hukumnya udah diganti. Dan kalaupun ya misalnya beneran ada tersangka baru ya, nggak apa-apa juga kan, proses hukum harus kita hormati. Tapi lucunya ya, yang ngumumin duluan itu malah pihak luar loh. Bukan penyidik, bukan pelapor, bukan pengacaranya, bukan juga keluarganya. Tapi akun-akun yang hobi banget nyebar-nyebar konspirasi. Nah, sahabat cendol, mari kita sabar ya menunggu dari yang benar-benar berwenang. Kalau enggak ya nanti netizen lebih ngeri dari jaksa kebenaran. Kalau kalian setuju kita harus tetap waras di tengah pusaran isu, silakan share video ini. Jangan lupa komen dengan kepala dingin, bukan dengan jempol yang panas. Karena netizen cendol selalu dingin tapi tajam. Cyberbullying itu katanya cuma nyinyir, tapi kalau udah bikin orang stres dan malu itu bukan nyinyir lagi, itu pidana. Tapi batasnya di mana sih? Nah, sahabat cendol, cyberbullying itu adalah segala bentuk intimidasi, penghinaan, pelecehan, atau ancaman ya yang dilakukan secara digital, biasanya melalui media sosial. Bentuknya bisa komentar menghina, body shaming, penyebaran aib atau fitnah, ancaman kekerasan, kemudian serangan masif secara kolektif. Nah, sekarang batasannya gimana sih Bang? Oke, sekarang netizen Es Cendol akan memberikan contoh konkret. Misal nih ya, tentang penghinaan yang merendahkan martabat melalui media sosial. Jadi ada kata-kata di kolom komentar kalian, misal dasar lu ya lontong murahan, lu ya laki-laki manapun pasti oke sama lu. Nah, sahabat cendol, ini dapat dijerat dengan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Kemudian tentang pelecehan seksual secara daring, maksudnya melalui media sosial. Contoh, pakai baju gitu pantasnya diranjang aja. Nah, itu bisa dijerat dengan pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kemudian contoh terakhir nih, tentang ancaman kekerasan atau doxing. Contoh misalnya, gue tahu rumah lu ya ada di daerah A atau Z kayak gitu ya. Nah, itu bisa dijerat dengan pasal pengancaman dan undang-undang perlindungan data pribadi. Kapan sih hal-hal tersebut dapat dilaporkan sebagai tindak pidana? Jadi misalnya komentar yang menghina atau mempermalukan kalian di depan publik, kemudian ancaman terhadap keselamatan diri kamu atau keluarga. Atau misalnya pelecehan seksual berbasis kata-kata atau gambar, atau serangan masif di media sosial yang membuat kalian tertekan secara mental.
Nah, hal selanjutnya yang dapat kalian lakukan, kumpulkan bukti ya, baik itu screenshot, tautan, video screen record, saksi, kemudian laporkan ke polisi. Bisa juga ke patroli cyber Bareskrim atau Komnas HAM atau KPAI bila melibatkan anak di bawah umur. Nah, internet boleh bebas, sahabat cendol, tapi tetap ada batas. Beda antara kritik, sarkasme, dan penghinaan itu setipis kulit bawang, tapi hukum bisa membedakan dengan sangat tajam. Jangan biarkan bullying normal di ruang digital. Kalau sudah keterlaluan, screenshot dulu, laporkan kemudian. Nah, silakan bantu like, follow, dan share akun netizen cendol. Siapa tahu ada rekan atau keluarga kalian yang membutuhkan informasi ini. Guys, Nick Mir ini menurut gua pribadi ya bener-bener ingin menyelamatkan masyarakat loh. Dia memilih untuk mencabut gugatan prestasinya dan saat eksepsinya ditolak pun dia temu malah santai kayak gini. Tahu nggak alasannya kenapa? Karena Nick Mir ini lebih senang sidang dilanjutkan terus dibanding dia bebas. Artinya dia tidak egois hanya memikirkan kebebasannya aja loh. Tetapi dia justru dengan harapan sidang-sidang selanjutnya dia semakin bisa membongkar apa yang terjadi sebenarnya dan mengenai barang-barang skincare yang benar-benar overclaim yang tidak layak untuk masyarakat. Ya makanya itu santai waktu eksepsinya ditolak. Mungkin saat eksepsinya ditolak dan prestasinya itu dicabut, kita fans kita misalnya ini mungkin cukup sedih dan ada yang kecewa, benar nggak? Dan pihak RG itu ketawa mentertawakan. Tapi ya kalau gua pribadi menilainya ini sudah tepat dan gua ngelihat Nick ini benar-benar nggak egois orangnya. Kalau ada pertanyaan, kalau misalkan kenapa santai saat eksepsi ditolak, tapi kok kemarin-kemarin ini malah ngajuin eksepsi. Jelaslah pengacaranya tetap mengajukan eksepsi karena itu merupakan bagian dari proses hukum. Dengan harapan eksepsi pun ditolak dan Nick Mir pun mencabut gugatan prestasinya. Kenapa coba? Karena Nick Mir itu bisa menuntut balik nantinya ke RJ saat di sidang-sidang selanjutnya dia membongkar semuanya. Jadi guys, jangan sedih gara-gara eksepsi ini ditolak, jangan sedih gara-gara prestasinya pun dicabut oleh pihak Nick Mir sendiri. Tapi kita lihat bahwasanya Nick Mir ini benar-benar the best gue bilang. Karena melalui ini semua Nick Mir memilih melanjutkan sidang-sidang selanjutnya. Makanya dia sangat santai saat eksepsinya ditolak itu. Guys, tetap dukung Nick Mir, tetap dukung kebebasan Nick Mir, dan kita memang ingin Nick Mir bebas, tapi Nick Mir sendiri lu lihat. Nick Mir sendiri tidak hanya memikirkan kebebasan dia, tapi dia lebih memikirkan keselamatan masyarakat Indonesia dan dia memilih sidang-sidang selanjutnya pun terus dilakukan untuk semakin membongkar ada apa ini semua para mafia skincare di dalamnya ini. Makanya dia santai. Kita harus melihatnya dari segi pandang yang lain. Yang mungkin kita tidak, ya kita lihatnya kecewa lah atau apalah, nggak seperti itu. Jadi untuk versi kita misalnya terus maju, lihat case demi case yang ada. Eksepsi ditolak itu oleh hakim, tapi prestasi itu dicabut oleh pihak Nick Mir sendiri. Kalau Nick Mir hanya memikirkan kebebasan sendiri, pasti prestasi pun akan terus dijalankan tanpa ada apapun di belakangnya. Kita nggak mau tahu lah, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya menilai case demi case itu dengan baik. Ya, jadi untuk fans Nick Mir terus maju, terus doakan untuk Nick Mir, dan kita doakannya sekarang itu bukan hanya untuk kebebasan Nick Mir, tapi supaya Nick Mir juga berhasil mengungkap semua mafia skincare yang ada di dalamnya ini, termasuk pihak RG tentunya. Dan dari situ semua, seandainya Nick Mir bebas setelah membongkar semuanya itu, pihak RG lah yang akan masuk. Kalaupun Nick Mir terpaksa mendekam di penjara gara-gara dia terus berkoar menyuarakan yang benar, kita harus ingat amal yang dilakukan begitu besar bagi masyarakat Indonesia, dan gue yakin apapun yang dijalani di dalam itu akan selalu menghasilkan berkat-berkat buat kita semua dan diri dia sendiri, sehingga saat dia bebas nanti dia akan semakin melejit lagi namanya, sedangkan pihak RG akan meredup tentunya. Benar nggak? Itu intinya ke sana, oke?